Ya oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Ada satu hal lagi kenapa Hodojin memerintahkan Hugong untuk memperhatikan Gunung Hua. Oh ya sorry, yang berbicara dengan Hodojin itu Hugong, bukannya Hosanja. Dan alasannya adalah karena Jang Il-so, pimpinan klan 10.000 orang, pastinya tidak akan tinggal diam setelah mendapatkan kekalahan besar, karena ia bukanlah orang yang sabaran. Memang benar, ia tidak mungkin bergerak secara tergesa-gesa, tapi saat klan 10.000 orang memasuki Shanxi, maka akan terjadi badai besar di Kongho. Di sisi lainnya, di markas klan 10.000 orang, Ha Go Myung, pimpinan militer klan 10.000 orang, hanya bisa tertunduk di depan Jang Il-so yang marah. Jang Il-so berkata apa? Mereka semua mati, dikalahkan. Dan Ha Go Myung menanggapinya dengan gemetaran, tidak semua orang mati. Tapi apakah kau lupa aku mengirim 3 unit sekaligus, dan bahkan aku menambahkan unit angsa hitam, tapi tidak ada satupun orang-orang di Gunung Hua yang mati, tapi malah kita yang mengalami kerugian besar. Ha Go Myung kembali menjawab, kekuatan Gunung Hua di luar dari apa yang kita prediksikan. Jang Il-so pun menanggapinya, apakah kau pikir aku bodoh tidak mengetahui hal tersebut? Jika melihat hasilnya saat ini, pasti semua orang telah menertawakanku, seorang mangsa yang tidak tahu nilai dari buruannya. Cepat kumpulkan semua unit yang ada. Mendengar hal tersebut, Ha Go Myung nampak terkejut. Tapi tuan, dan Jang Il-so kembali berkata, sudah kubilang ini untuk masa depan. Jadi cepat kumpulkan seluruh unit. Apakah kau pikir orang-orang akan takut kepada kita setelah mendengar insiden tersebut? Jadi mau tidak mau Ha Go Myung hanya bisa menerima perintah tersebut. Tapi tak lama kemudian hal tak terduga pun terjadi. Seorang anggota klan 10.000 orang memasuki ruangan dengan wajah ketakutan. Ia berkata, Lord, kami kedatangan tamu. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Siapa tamu bodoh yang memasuki klan 10.000 orang? Dan saat wajah tersebut terungkap, bahkan Jang Il-so sendiri nampak terkejut. Dan ia pun berkata, kau? Ya, memang benar, itu adalah tamu yang tidak akan pernah diduga, karena itu adalah Raja Racun Tanggunak. Saat ini Tanggunak sudah berada di hadapan Jang Il-so. Lalu Jang Il-so berkata, nampaknya kau tidak memiliki sopan santun mondar-mandir di hadapanku. Lalu Tanggunak menjawab, aku biasanya adalah orang yang sopan, tapi tidak ada yang memanduku atau bahkan melarangku. Memang perkataan itu tidak ada salahnya. Orang-orang Jang Il-so bukanlah orang bodoh yang tidak mengenal siapa lawannya. Menyentuh Tanggunak berarti kemungkinan mereka akan mati. Lalu Jang Il-so kembali berkata, jadi apa yang dilakukan kepala keluarga Tang di klanku? Apakah kau ingin menyerahkan kepalaku kepadamu? Itu merupakan hadiah yang bagus. Lalu Tanggunak pun menjawab, itu kedengarannya tidak terlalu sulit, tapi apakah ada yang berani menyentuh kepalaku? Memang benar. Saat ini membunuh Tanggunak bukanlah hal yang sulit, tapi apa yang terjadi setelahnya adalah masalah. Kenapa? Karena keluarga Tang tidak mungkin akan diam. Lalu Tanggunak pun mulai menjelaskan tujuannya menghampiri Jang Il-so. Ia berkata, lepaskan tanganmu dari Gunung Hua. Tentu saja itu adalah pernyataan yang aneh. Kenapa Tanggunak repot-repot mendatangi markas musuh hanya untuk memperingatinya bahwa ia tidak boleh menyentuh Gunung Hua? Awalnya Jang Il-so tidak terlalu peduli. Ia bukanlah sosok yang akan mundur saat diberikan peringatan begitu saja. Lalu
Tangguna kembali menjelaskan, ini bukan keinginanku, tapi ini adalah keinginan keluarga Tang. Kami merupakan aliansi dari Gunung Hua, dan jika kau menyentuh Gunung Hua, pastinya kami tidak akan tinggal diam. Tentu saja itu adalah pernyataan yang sedikit membuat Zhang Ilso terkejut, tapi ia tetap tidak mundur, lalu kembali berkata, apakah kau pikir keluarga Tang dan Gunung Hua sudah cukup untuk menghentikan kami, klan 10.000 orang? Dan Tanggunak pun menjawab, ya mungkin itu agak sulit, tapi bagaimana dengan istana binatang Nanmam? Mereka merupakan teman dekat Gunung Hua. Aku yakin mereka tidak akan tinggal diam saat kau menyentuh Gunung Hua. Tentu saja itu adalah hasil yang akan berbeda jika Gunung Hua, klan Nanmam, dan juga keluarga Tang bersatu. Ia bahkan heran bagaimana bisa Gunung Hua membuat aliansi dan juga teman kepada kelompok-kelompok yang tidak akan pernah diduga-duga oleh siapapun di dunia murim. Hingga akhirnya Zhang Ilso pun membuat keputusan, baiklah, kami akan melepaskan tangan dari Gunung Hua. Jawaban tersebut bahkan membuat Ha Gomyung terkejut. Ia tidak pernah melihat Zhang Ilso menarik kata-katanya, dan ini pertama kalinya ia mendengarnya langsung. Tapi Zhang Ilso kembali berkata, tentunya itu bukan perkara mudah, tapi sebagai gantinya aku menginginkan hadiah. Aku dengar baru-baru ini keluarga Tang memiliki bisnis teh yang baik. Bisakah kau membawanya sedikit kepadaku? Dan Tanggunak pun menjawab, ya itu bukanlah hal yang sulit. Mendengar jawaban tersebut, Zhang Ilso pun mulai tertawa. Hahaha, sediakan jamuan, kami memiliki tamu. Tapi Tanggunak berkata, tidak perlu, aku bukanlah orang yang terlalu senggang, aku masih memiliki beberapa pekerjaan. Mendengar jawaban tersebut, Zhang Ilso pun mulai bangkit dan melemparkan sebuah alkohol. Tanggunak pun menangkapnya. Lalu Zhang Ilso kembali berkata, bawalah, itu merupakan salah satu alkohol terbaik di sini. Dan Tanggunak menjawab, baiklah, aku akan menerima hadiah ini. Lalu Tanggunak pun mulai meninggalkan kediaman Zhang Ilso. Tapi sebelum itu Zhang Ilso kembali berkata, apa arti Gunung Hua bagimu? Mereka adalah teman. Dengan jawaban tersebut pula Tanggunak pun benar-benar meninggalkan klan 10.000 orang. Setelahnya Ha Gomyung pun mulai berkata kepada Zhang Ilso, Tuan, teh memang menguntungkan, tapi apakah karena dengan itu kita mundur begitu saja? Dan Zhang Ilso pun menjelaskan, Gomyung, biarkan aku bertanya kepadamu, apakah kau takut dengan keluarga Tang atau istana binatang Nanmam? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Menurut Zhang Ilso, teh hanyalah sebuah alasan. Lalu ia meminta Gomyung untuk membawakan peta. Lalu dari peta tersebut Zhang Ilso pun mulai menandai 3 titik. Titik Gunung Hua, keluarga Tang, dan juga istana binatang Nanmam. Dan itu mengelilingi wilayah barat. Memang ada beberapa sekte di sana, tapi 3 sekte yang mengelilinginya jika memiliki kekuatan besar tidak perlu diragukan. Mereka bisa menguasai wilayah barat dengan mudah. Zhang Ilso mulai tertawa. Ia merasa jika itu adalah rencana yang menarik, tapi tidak mungkin istana binatang Nanmam atau keluarga Tang yang merencanakannya, yang artinya hanya satu, yaitu Gunung Hua. Mereka mungkin akan menjadi pusat aliansi, tapi jika Gunung Hua tumbang, maka aliansinya juga akan hancur. Dan yang lebih menarik adalah Kong Ho pasti akan mulai berubah tak kala orang-orang mengetahui hubungan aliansi tersebut. Dan mungkin juga itu akan menjadi awal perang bagi dataran barat dan juga dataran timur. Itu adalah hal yang menarik, dan ini pertama kalinya Zhang Ilso menjadi lebih bergairah setelah mendapatkan gelarnya dahulu. Adapun Ha Gomyung, ia
sangat mengerti apa arti dari senyum licik Jang Il-soo, yaitu pasti selalu akan ada hal yang terjadi setelahnya. Adapun Gunung Hua sendiri, kali ini Jang Il-soo akan melepaskannya, tapi itu juga bukan berarti jika permasalahan benar-benar selesai, karena akan ada waktu saat klan 10.000 orang kembali bentrok dengan Gunung Hua. Di sisi lain terlihat Tang Soso yang sedang memeriksa kondisi Ungam. Ia bertanya bagaimana keadaannya saat ini, dan Ungam menjawab jika ia sudah menjadi lebih baik. Akan tetapi Tang Soso juga tahu benar jika Ungam masih harus memiliki banyak istirahat. Oleh sebab itulah Soso memerintahkan Ungam untuk setidaknya tidak memegang pedangnya setidaknya 15 hari ke depan. Ya, Soso tahu jika Ungam berusaha untuk melatih dirinya tak lama setelah dirinya bangun dari kondisi kritis, dan tentunya itu akan memperlambat penyembuhannya. Oleh sebab itu ia memaksa Ungam untuk sedikit bersabar. Jika terus dipaksakan, mungkin malah akan memperburuk kondisinya dan sulit bagi Ungam mungkin di masa depan untuk mengayunkan pedangnya. Ya, Ungam sendiri hanya bisa tertawa ataupun tersenyum karena memang saat ini sulit baginya untuk hanya tetap berdiam diri tanpa mengayunkan pedangnya setiap hari. Tapi karena Soso menekankan hal tersebut hanya untuk keadaannya yang lebih baik, nampaknya Ungam mau tidak mau harus menerima nasihatnya. Di lain sisi, nampak Chung Myun yang sedang mengamuk di hadapan Hong Dae. Ya, ia begitu kesal dengan Hong Dae karena bahkan sebelum pertempuran dimulai, Hong Dae malah melarikan diri. Saking kesalnya ia mulai memaki-maki Hong Dae. Ia juga berkata, pimpinan serikat pengemis macam mana yang melarikan diri sebelum pertempuran? Sungguh memalukan. Aku bahkan tidak pernah melihat hal tersebut dahulu. Tapi tentunya Hong Dae memiliki alasannya sendiri. Ia berkata jika ia sedang meminta bantuan, walaupun Chung Myun sama sekali tidak mempercayai perkataan omong kosongnya. Memang benar, saat kedatangan klan 10.000 orang dan menyerang Gunung Hua, Hong Dae sudah memiliki pandangan ke depan, yaitu sulit bagi Gunung Hua untuk menang. Ia mengetahui kekuatan Chung Myun dan juga 5 pedang. Akan tetapi sangat berbeda jika mereka melakukan pertarungan nyata ataupun pertarungan hidup mati. Jadi daripada membawa bantuan dan menuju kematian, lebih baik menghindari pertempuran tersebut. Tapi nampaknya semuanya di luar perkiraannya. Chung Myun lebih kuat daripada apa yang ia bayangkan. Ia bahkan tidak menyangka jika Gunung Hua bisa menang tanpa kehilangan satu nyawa pun. Padahal 2 tahun yang lalu Gunung Hua merupakan sekte yang hampir runtuh. Tapi apa yang ia lihat sekarang sangatlah berbeda. Semua itu karena orang gila yang sedang memakinya. Chung Myun bahkan hampir saja menghajar Hong Dae, tapi untungnya Baekhyun dan yang lainnya memegangi Chung Myun agar ia tidak melakukannya. Barulah beberapa saat kemudian beberapa orang memasuki ruangan dan berkata, Chung Myun, tenanglah. Dan sontak Chung Myun pun langsung diam dan menghentikan tindakannya. Ya, itu adalah pimpinan sekte Hyun Jong bersama Ungam dan beberapa penatua. Hyun Jong pun langsung berkata kepada Hong Dae,
Hongdae untuk duduk dengan tenang di hadapannya. Dan kala itu Hongdae merasakan perasaan yang berbeda saat kembali berhadapan dengan Hyunjong. Dahulu saat kali pertama ia bertemu, Hyunjong hanyalah pimpinan sekte dari sekte yang hampir runtuh. Tapi saat ini setelah berhasil mengalahkan klan 10.000 orang, aura yang dipancarkan benar-benar berbeda. Pada awal mula perbincangan, Hyunjong langsung berterima kasih kepada Hongdae. Adapun Hongdae, ia pun menanggapinya, tidak masalah pimpinan sekte. Serikat Pengemis Cabang Hwaum dan Gunung Hua merupakan keluarga. Tentu saja dari perkataan tersebut ada satu orang yang tidak senang, yaitu Chung Myun. Karena menurutnya semua perkataan yang keluar dari mulut Hongdae hanyalah omong kosong. Hongdae juga mulai meminta maaf karena informasi yang mereka dapatkan sedikit terlambat. Sebenarnya tepat setelah penaklukan pasukan ular merah di Xi'an, para pasukan Serikat Pengemis mulai melihat atau memperhatikan gerak-gerik dari klan 10.000 orang. Tapi nampaknya mereka sedikit kecolongan. Lalu ia juga berjanji di masa depan ia akan memperhatikan klan 10.000 orang dengan lebih teliti, dan kejadian seperti sebelumnya tidak akan pernah terjadi lagi. Tapi setiap kali Hongdae menyebutkan kata klan 10.000 orang, itu membuat Chung Myun murka. Ia menggila dan bahkan berkata akan menyerbu mereka seorang diri. Tapi untungnya ada Hyunjong di sana. Saat Hyunjong berkata, "Chung Myun, tenanglah, jangan berlebihan." Sontak Chung Myun langsung tenang. Dalam perbincangan tersebut, Hyunjong juga sempat bertanya bagaimana kondisi Ungam. Nampaknya Hyunjong masih sangat khawatir, tak kala Ungam kehilangan satu lengannya. Tapi Ungam menjawab jika dirinya sudah lebih baik. Tidak hanya itu, Ungam juga menjelaskan jika pertarungan mereka melawan klan 10.000 orang bisa menjadi sejarah yang tidak akan pernah hilang di Gunung Hua, di mana Gunung Hua belum benar-benar pulih tapi berhasil mengalahkan mereka tanpa korban satupun. Ya, walaupun Ungam harus kehilangan satu lengannya, tapi itu juga masih merupakan sebuah prestasi. Oleh sebab itulah ia mengusulkan kepada pimpinan sekte untuk sedikit tenang dan menikmati masa-masa mereka saat ini. Mendengar perkataan tersebut, nampaknya Hyunjong setuju. Lalu ia pun memerintahkan Hyunyong untuk menyiapkan sebuah pesta kemenangan atas pertarungan yang sangat sulit melawan klan 10.000 orang. Di malam harinya, kobaran api unggun menghiasi lapangan Gunung Hua. Semua orang sedang menikmati pesta. Daging, alkohol bertaburan dimanapun. Hongdae yang menyaksikan hal tersebut sedikit terkejut. Ya, itu tidak nampak seperti sekte Tao, tapi ia juga sangat menikmati rasa kekeluargaan yang diperlihatkan oleh Gunung Hua, karena tidak banyak sekte yang bisa melakukan hal tersebut. Mereka tidak terlalu memandang status ataupun angkatan. Bahkan para anggota Serikat Pengemis yang di bawah Hongdae juga mulai bertukar arak ataupun alkohol dengan murid-murid Gunung Hua. Dan tidak hanya itu, murid-murid Gunung Hua juga mulai mencekoki Biksu Haeyeon dengan alkohol. Tapi di tengah-tengah kemeriahan tersebut ada satu orang yang merasa tersiksa, yaitu Hongdae sendiri. Chung Myun memantaunya dan bahkan tidak memperkenankannya untuk ikut berpesta dan minum alkohol. Nampaknya kekesalan Chung Myun kepada Hongdae masih belum mereda sama sekali. Untungnya murid-murid Gunung Hua seperti Soso, Baekchun mulai menghentikan Chung Myun agar tidak mengganggu Hongdae dan mempersilakannya untuk mengikuti pesta layaknya orang-orang lain. Dan tidak sampai di situ, Baekchun
Baekhyun bahkan melarang Jongmyun untuk terus menengguk alkohol hingga akhirnya tiba-tiba Hyun-young pun mendekat. Awalnya Jongmyun mengira jika Hyun-young akan membantunya, tapi apa yang dikatakan Hyun-young di luar perkiraan. Ia berkata, "Baekhyun, jika Jongmyun meminum alkohol 1 tengguk saja, kau akan aku hukum." Mendengar hal tersebut, Jongmyun merasa dikhianati. Dan di tengah-tengah keributan tersebut, tiba-tiba Yeonjung berkata, "Apakah tidak masalah? Perselisihan kita dengan klan 10.000 orang belum selesai." Awalnya, Jongmyun ingin membuka suara dan menjawab pertanyaan tersebut, tapi Baekhyun mendahuluinya. Ia berkata, "Jangan berbicara omong kosong. Bahkan di pertarungan sebenarnya, mau menang ataupun kalah, para pejuang tetap meminum alkohol. Dan itu semua untuk membangun mentalitas dan juga moral pasukan. Memang benar, meminum alkohol tidak akan menyelesaikan masalah, tapi setidaknya bisa membuat mereka sedikit lebih tenang." Perkataan Baekhyun membuat para murid menjadi lebih nyaman. Ini adalah pesta yang memang harus dilakukan. Jika itu Gunung Hua yang dahulu, mereka pasti tidak akan pernah bermimpi untuk melawan pasukan jahat seperti klan 10.000 orang. Sebelum mereka bertarung, semua murid pasti langsung melarikan diri. Tapi kali ini mereka bertahan dan bahkan memenangkan pertarungan. Kemeriahan pesta terus saja berlanjut di antara murid-murid Gunung Hua dan juga anggota Serikat Pengemis. Dan setelahnya, tiba-tiba Hongdae berkata kepada murid-murid Gunung Hua, "Apakah kalian tidak takut? Lawan kalian adalah klan 10.000 orang." Tapi Jogul menjawabnya dengan santai, "Kenapa harus takut? Ini adalah Kongho, di mana mereka yang kuat selalu didatangi oleh musuh." Dan karena Gunung Hua terus saja berkembang, pastinya di masa depan kita juga akan mengalami hal yang sama. Jawaban tak terduga keluar dari mulut Jogul itu membuat Hongdae terkejut dan bahkan Baekhyun menyetujui perkataan tersebut. Dan setelahnya Baekhyun pun mulai mengangkat alkoholnya berniat untuk mengajak orang-orang untuk bersulang. Tapi saat itu ia juga berkata, "Jongmyun, jangan harap." Dan ternyata Jongmyun sudah tidak ada di sana. Itu mengejutkan Baekhyun. "Apa? Di mana Jongmyun berada? Apakah ia benar-benar hantu? Padahal tadi ada di sini." Tidak hanya itu, Jogul juga menambahkan, "Senior, kita kehilangan beberapa botol alkohol." Mendengar hal tersebut, Baekhyun mulai panik. Ia kembali berkata, "Sial, ia adalah tanggung jawabku. Kalian semua bantu aku untuk menemukan Jongmyun." Lalu Jogul menanggapinya, "Senior, jika itu tanggung jawabmu, carilah sendiri." Dan Baekhyun berkata, "Apakah kau ingin dipukuli hari ini?" Ya, itu adalah pemandangan yang aneh dan tidak akan pernah ditemukan di sekte lain. Setidaknya itu adalah apa yang dipikirkan oleh Hongdae saat melihat adegan tersebut. Di sisi lain, Jongmyun akhirnya menemukan tempat yang nyaman. Ia membawa beberapa alkohol dan menuangkannya lalu berkata, "Pimpinan sekte senior, nampaknya sudah lama aku tidak menuangkan alkohol kepadamu." Yang dimaksud di sini adalah pimpinan sekte terdahulu saat Jongmyun masih menjadi Plum Blossom Saint. Jongmyun kembali melanjutkan, "Nampaknya aku terlalu khawatir. Anak-anak telah tumbuh dengan baik. Aku mengira jika mereka tidak bisa menanganinya, tapi ternyata salah. Mereka melakukannya dengan baik. Baik itu murid-murid murid-murid Baek dan juga murid-murid Chung, dan bahkan juga para pimpinan sekte dan penatua. Mereka telah tumbuh dengan baik jika dibandingkan saat kedatanganku pertama kali. Ini agak aneh, tapi aku juga merasa sedikit bangga. Jadi inilah alasanmu terdahulu selalu memintaku untuk mengajari anak-anak." Ya, dahulu Jongmyun seringkali dimintai oleh pimpinan sekte untuk mengajari
murid-murid. Tapi Chung Myun tidak terlalu peduli, dan saat ia mengetahui apa yang dirasakan oleh pimpinan sekte, ia merasa sedikit bangga dan akhirnya paham juga kenapa pimpinan sekte selalu memintanya untuk mengajari murid-murid yang masih tertinggal. Dan jika kejadian sebelumnya terjadi di masa dahulu, Chung Myun pasti akan langsung menyerbu klan 10.000 orang seorang diri. Pimpinan sekte, kau juga pasti tahu aku akan melakukan hal tersebut. Tapi sayangnya, aku bukanlah Blossom Saint lagi. Chung Myun kembali menuangkan alkohol. Ia berkata, "Senior, tolong katakan kepada yang lainnya, aku telah melakukan hal yang baik. Dan aku yakin di tempatmu saat ini tidak ada alkohol. Tapi aku berjanji, lain kali mari kita minum bersama." Keesokan paginya, di dalam asrama, Chung Myun melihat murid-murid yang setengah teler. Walaupun mereka sudah bangkit, tapi nampaknya alkohol yang ada di dalam tubuh mereka belum benar-benar menghilang. Dan saat melihat Baekjun, Chung Myun pun berkata, "Senior, apakah kau membuang pedangmu lagi?" "Ya, yang ada di pinggang Baekjun kali ini adalah pedang kayu, bukan pedang sebenarnya." Chung Myun kembali melanjutkan, "Apakah kau melakukannya lagi saat pertarungan sebelumnya melawan ular merah? Baekjun kehilangan pedangnya alias pedangnya patah, dan nampaknya kali ini pada pertarungan sebelumnya ia juga telah kehilangan pedangnya." Chung Myun pun mulai mengomel, "Apakah ini yang bisa kalian lakukan? Bisa-bisanya kalian menyia-nyiakan pedang berharga yang diberikan oleh keluarga Tang. Dasar kalian orang boros yang tidak tahu diuntung." Dan seseorang pun menjawabnya, "Tapi itu adalah pedang gratis." Chung Myun berkata, "Diam! Kehilangan pedang saat pertempuran bagi seorang pendekar pedang adalah sebuah petaka yang bisa menyebabkan kematian." Chung Myun mulai berpikir, jika pertarungan berlangsung lebih lama dan pedang mereka hancur, maka akan ada banyak korban jiwa yang bergeletakan. Oleh sebab itulah Chung Myun mulai berpikir untuk mencari solusinya. Pedang yang diberikan oleh keluarga Tang memang tidak buruk, tapi saat bertempur melawan klan 10.000 orang, pedang yang digunakan oleh musuh merupakan pedang berat. Adapun pedang Gunung Hua itu adalah pedang tipis. Jadi ketahanannya tidak terlalu baik jika berhadapan dengan mereka yang menggunakan pedang berat. Dan setelahnya Jogul pun berkata, "Chung Myun, ngomong-ngomong, kenapa kau berdiri di sini dan tidak berlatih?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Apakah kalian belum dengar?" Lalu setelahnya Ungam pun mulai memasuki ruangan. Lalu ia berkata, "Anak-anak, apakah kalian sudah berkumpul?" Ungam mulai menjelaskan, memang benar ialah yang bertugas untuk melatih murid-murid, akan tetapi dengan kondisinya saat ini akan sulit baginya untuk melakukan hal tersebut. Oleh sebab itulah Ungam berkata jika seseorang akan menggantikannya, dan ia sambil menatap ke arah Chung Myun. Mengetahui hal tersebut, murid-murid pun langsung merinding. Mereka langsung mengutarakan kata-kata protes. "Senior, ayolah, apakah kau serius? Tolong jangan lakukan hal tersebut." Memang benar, sebelumnya Chung Myun telah melatih murid-murid, akan tetapi itu hanyalah pelatihan tambahan yang dilakukan tepat setelah pelatihan utama. Jadi jika Chung Myun melatih mereka dari awal, tentu saja itu adalah neraka yang lebih berat dibandingkan neraka sebelumnya. Seharusnya yang melanjutkan ataupun meneruskan pekerjaan Ungam adalah murid lainnya. Akan tetapi mereka tidak memiliki keterampilan bela diri sebaik Ungam. Adapun Hyun Sang yang seharusnya bisa diberikan tanggung jawab, saat ini juga sedang melawan racun yang ada di tubuhnya. Oleh sebab itulah pilihan terbaik saat ini adalah Chung Myun.
Dan pastinya Ungam sadar atas kegelisahan yang dirasakan oleh murid-murid. Oleh sebab itulah Ungam kembali berkata, "Tenang saja, dengan beristirahat sedikit aku akan pulih dan kembali mengajar kalian." Tapi murid-murid nampaknya khawatir. "Tidak senior, kau harus istirahat sedikit lama untuk memperbaiki tubuhmu. Tidak, kau harus lebih cepat pulih." Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Tapi setidaknya semua murid memiliki pemikiran yang sama. Dan setelah mengucapkan beberapa hal, Ungam pun mulai pamit dan meninggalkan murid-murid. Dan saat itulah Jogul kembali mengeluh. Tapi tiba-tiba Baekjun berteriak, "Diam! Apakah kalian merasa diri kalian sudah hebat? Kalian sudah hebat setelah mengalahkan 3 unit dari pasukan klan 10.000 orang. Jelas mereka menang karena keberuntungan. Dan jika hal yang sama terulang kembali, tidak ada jaminan mereka bisa bertahan dengan baik." Adapun Chungmyun, ia adalah sosok yang paling bisa diandalkan saat ini. Mendengar sedikit pidato dari Baekjun, murid-murid nampaknya mulai sadar apa yang dikatakan Baekjun tidak salah. Dan Baekjun juga berkata, "Chungmyun, tidak perlu khawatir. Kau tidak perlu lunak kepada kami. Lakukan sebaik mungkin." Chungmyun nampaknya heran. Lalu ia berkata, "Memang itu yang aku ingin katakan." Agak aneh mendengar kata-kata tersebut keluar dari Baekjun. Dan bahkan terdengar sedikit jijik. Jadi, apakah itu yang dirasakan oleh orang-orang saat aku mengucapkannya? Chungmyun masih terdiam sejenak. Lalu Baekjun berkata, "Chungmyun, jadi apa yang akan kita lakukan?" Chungmyun pun akhirnya tersadar. "Oh ya, apa yang dikatakan senior benar. Kita memang beruntung saat pertarungan sebelumnya. Jadi mari kita mulai dengan memperkuat dasar-dasar yang kita miliki." Di sisi lain, Ge Hyung sedang mendaki bersama pimpinan muda dari klan hantu. Pimpinan itu berkata, "Apakah kau yakin segel pimpinan sekte yang kita miliki diambil oleh Gunung Hua?" Dan Ge Hyung menjawab, "Benar, ia adalah murid Gunung Hua." Pimpinan muda tersebut sedikit ragu bagaimana bisa seorang yang berasal dari sekte tahu melakukan hal tersebut. Baru-baru ini ia juga mendengar jika Gunung Hua telah mengalahkan klan 10.000 orang. Tapi aku sama sekali tidak mempunyai niat untuk mendengarkan mereka. Jadi mari kita pastikan dan mendaki Gunung Hua. Di dalam hatinya Ge Hyung hanya bisa bergumam, "Kau pasti akan merasakan hal yang sama jika telah menemui monster tersebut." Do Unchan, calon pimpinan baru dari klan hantu, mulai mengeluh tak kala ia mendaki Gunung Hua. Ia pun mengumpat, "Gunung macam apa ini? Kenapa begitu curam?" Tapi pada akhirnya ia pun berhasil tiba di depan gerbang Gunung Hua. Tapi anehnya gerbang tersebut tidak tertutup. Ia pun mulai bertanya kepada Ge Hyung, "Apakah kita boleh masuk?" Dan Ge Hyung pun menjawab, "Nampaknya ya, karena pintu gerbang terbuka." Tapi tiba-tiba, bam! Sesuatu melesat tepat di samping gerbang. Tentu saja itu adalah hal yang aneh. Tapi ternyata yang lebih aneh adalah bahwa sosok yang melesat dan menghantam dinding tersebut adalah manusia. Ya, seseorang keluar dari puing-puing. Dan saat bangkit ia pun berteriak, "Sialan, mati kau!" Ia pun bergegas berlari menuju titik di mana kekacauan terjadi. Tentu saja itu membuat Do Unchan heran. Ia pun sempat berpikir dan bertanya, "Apakah masih terjadi peperangan di sini? Apakah klan 10.000 orang kembali menyerang?" Ya, memang sebelumnya ia telah mendapatkan kabar jika Gunung Hua telah memenangkan pertarungan melawan klan 10.000 orang. Tapi anehnya saat ia tiba, nampaknya masih ada perkelahian yang terjadi. Tapi tak lama kemudian, sosok yang sebelumnya menghantam tembok tepat di samping Do Unchan kini kembali terpental. Ya, ternyata itu adalah Baekjun. Adapun orang yang menyebabkan hal tersebut tentu saja Chungmyun. Chungmyun mulai memarahi murid-murid yang menyerangnya dengan membabi buta tanpa memikirkan
apapun. Padahal ada banyak orang yang menyerang Chungmyun tapi tidak ada yang bisa menyentuhnya. Bahkan serangan mendadak Tang Soso tidak berpengaruh saat menghadapi Chungmyun. Dan tentunya karena tidak puas dengan pelatihan tersebut, Chungmyun terus saja mengomel hingga pada akhirnya ia pun melihat dua sosok yang memasuki gerbang Gunung Hua. Matanya langsung mengarah ke arah Do Unchan dan tentunya itu membuat Do Unchan ketakutan. Satu orang telah menghajar banyak orang tanpa terluka sedikit pun. Dari penampakannya saja jelas ia adalah monster. Chungmyun pun mulai berkata, "Siapa kau? Apakah kau ingin menyerbu Gunung Hua?" Do Unchan sontak langsung menjawabnya dengan ketakutan, Tidak, bukan begitu." Dan Chungmyun kembali berkata, "Lalu berani-beraninya kau masuki gerbang Gunung Hua tanpa minta izin?" Chungmyun pun langsung melesat. Do Unchan nampaknya pasrah dengan kemungkinan apa yang terjadi. Tapi untung saja Ge-hyung langsung berlari dan menghentikan Chungmyun lalu berkata, "Murid, ini aku. Bukankah kau berkata untuk membawa pimpinan klan kami yang baru?" Menyadari kehadirannya, Chungmyun pun langsung berhenti. Wajah seramnya berubah menjadi senyum yang riang. Ia pun berkata, "Oh, itu kau. Oh, ternyata Anda adalah pimpinan sekte yang baru. Salam-salam. Nampaknya tidak nyaman jika kita berbicara di sini. Mari masuk ke dalam." Ya, tentu saja itu adalah hal yang aneh. Bahkan menurut Do Unchan, sekte jahat tidak akan berubah secepat itu. Orang yang sebelumnya menghajar orang lain kini menjadi ramah. Do Unchan pun mulai berbisik kepada Ge-hyun, "Kenapa kau membawaku ke tempat aneh ini?" Dan Ge-hyun pun menjawab, "Bukankah sudah kukatakan sebelumnya?" Dan Do Unchan kembali berkata, "Apakah kau pikir perkataanmu sebelumnya bisa dipercayai?" Dan pada akhirnya mereka pun mengikuti Chungmyun dengan pasrah. Adapun Chungmyun, ia pun mulai berteriak kepada murid-murid, "Apa yang kalian lakukan? Cepat panggil pimpinan sekte. Ada tamu yang datang. Kenapa kalian masih berbaring di atas tanah?" Seseorang pun menanggapinya, "Tapi kau yang melakukan ini." Dan Chungmyun kembali berkata, "Diam." Dan tak lama kemudian Hyunjong dan para penatua pun tiba. Ia langsung menyapa Do Unchan dengan ramah. Dan saat memperkenalkan dirinya, alangkah terkejutnya Do Unchan. Ia memang merupakan kandidat atau calon pimpinan klan yang baru, tapi ia tidak menyangka jika pimpinan sekte langsung yang akan menyambutnya. Ya, mungkin Gunung Hua terdahulu adalah sekte yang hampir runtuh, tapi setelah menghancurkan ataupun mengusir klan 10.000 orang, ceritanya menjadi berbeda. Entah rasa senang atau khawatir yang ada di pikirannya. Lalu Hyunjong pun kembali berkata, "Aku telah mendengar sebelumnya jika Anda ingin mengambil segel pimpinan sekte yang dibawa oleh Chungmyun." Do Unchan hanya bisa mengangguk, dan yang terjadi selanjutnya itu membuat Do Unchan kehilangan kata-kata karena Hyunjong langsung melemparkan sepatu ke arah Chungmyun. Ia pun berteriak, "Dasar kau bajingan gila, bagaimana bisa seorang penganut tahu mengambil segel pimpinan sekte dari klan lain? Kau memang anak yang nakal, dan berani-beraninya kau baru mengatakan hal sepenting itu sekarang." Kemarahan Hyunjong nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Para penatua pun mulai menghentikannya. "Pimpinan sekte, tenanglah. Kami memiliki tamu." Di dalam hati Do Unchan, ia hanya bisa tertawa. Adegan macam apa ini? Dan kenapa aku harus ada di sini? Beberapa saat kemudian, tidak hanya pimpinan sekte, penatua, dan para murid yang dikirim ke Xi'an mulai membungkuk ataupun berlutut meminta maaf kepada Do Unchan dan juga Ge-hyung. Hyunjong berkata, "Maafkan kami, aku tidak bisa mendidik muridku dengan benar." Lalu ia pun mulai memarahi satu persatu, dimulai dari Baekjun karena ia dikirim untuk mengawasi Chungmyun tapi tidak bisa melakukan
melakukannya dengan baik. Begitu juga murid-murid lainnya. Dan yang terakhir, bahkan Hyun Jong juga mulai memarahi Hyun Yong yang merupakan penatua, pendamping, dan juga penanggung jawab atas apa yang terjadi di Xi'an. Awalnya Hyun Yong ingin membantah, tapi langsung dihentikan oleh Hyun Jong. Ia berkata, "Diam!" Adapun Do Un-chan sendiri, ia bahkan sampai bingung apa yang harus ia ucapkan. Tentu saja sulit untuk mengatakan kata-kata yang lebih karena ada tatapan tajam yang mengintainya. Itu adalah tatapan dari Chung Myun yang ternyata diketahui sebagai naga ilahi Gunung Hua. Walaupun ia kala itu sedang dihukum oleh Hyun Jong dengan mengangkat tangannya dan juga berlutut, akan tetapi tatapannya sama sekali tidak berpaling dari Do Un-chan. Oleh sebab itulah ia hanya bisa menjawab, "Tidak masalah, ini adalah kelalaian kami karena tidak bisa menyimpan segel pimpinan sekte dengan benar." Hyun Jong kembali berkata, "Baiklah, jika begitu aku akan mengembalikannya. Tapi apakah benar kau pimpinan sekte yang baru? Aku sempat mendengar sebelumnya jika ada konflik. Jadi jika aku memberikan ini bukan kepada pimpinan sekte yang sebenarnya, bukankah akan menimbulkan masalah baru?" Dan Do Un-chan pun menjawab, "Tenang saja, permasalahan telah terselesaikan. Aku telah menjadi pimpinan sekte yang baru. Dan saat segel tersebut sudah ada di tanganku, maka seluruh masalah akan selesai." Hyun Jong kembali berkata, "Benarkah itu? Syukurlah. Tapi apakah kau memiliki bukti?" Tentu saja itu adalah hal yang sulit. Bahkan Do Un-chan sendiri berkata sulit untuk membuktikan jika ia adalah pimpinan sekte. Akan tetapi ia terus berusaha untuk meyakinkan Hyun Jong. Hingga akhirnya Hyun Jong pun membuat keputusan, "Baiklah, kalau begitu biarkan aku mengirimkan satu murid bersamamu dan memeriksanya. Jika kau merupakan pimpinan sekte yang baru, maka segel itu akan diserahkan kepadamu." Tentu saja itu adalah ide yang bagus. Lalu Do Un-chan kembali berkata, "Tapi kami memiliki perjalanan yang jauh." Dan Hyun Jong menjawab, "Tidak masalah." Di tengah-tengah perbincangan tersebut, tiba-tiba Chung Myun masuk, pimpinan sekte. Awalnya Hyun Jong memerintahkan Chung Myun untuk diam, tapi karena Chung Myun bersikeras untuk berbicara dan Hyun Yong juga mendukungnya, maka mau tidak mau Hyun Jong pun akhirnya mempersilahkan Chung Myun untuk berbicara karena mereka berdua menjelaskan ada hal ataupun alasan yang sangat penting kenapa Chung Myun melakukan hal tersebut. Dan ini adalah cikal bakal dari pengiriman cepat yang diperakasai oleh Gunung Hua. Setelah dipersilakan untuk berbicara, Chung Myun pun langsung bertanya, "Apakah kau ada berpikir untuk menghasilkan uang?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang mengejutkan. Do Un-chan pun berkata, "Menghasilkan uang? Apakah menggunakan kecepatan terbaik yang kami miliki?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Ya, lebih tepatnya gunakan kemampuan itu untuk pengiriman ekspres." Do Un-chan pun langsung menanggapinya, "Murid muda, aku paham maksudmu, tapi kami adalah seorang pejuang. Jadi bagaimana bisa seorang pejuang melakukan pekerjaan sampingan sebagai seorang kurir?" Chung Myun kembali bertanya, "Seorang pejuang? Memangnya apa itu seorang pejuang?" Dan Do Un-chan pun menjawab, "Itu adalah seseorang yang siap bertarung menggunakan senjatanya." Chung Myun kembali berkata, "Kami juga seorang pejuang, tapi di lain sisi kami juga seorang Taois. Jadi apa salahnya mengerjakan dua pekerjaan sekaligus? Dan tentunya sebagai pejuang kau tidak akan pernah bertarung setiap hari." Itu adalah penjelasan yang tidak pernah difikirkan oleh Do Un-chan. Ia bahkan menatap Ge Hyung yang sama herannya. Lalu
Do Unchan kembali berkata, "Jadi kau menginginkan kami menjadi kurir untuk mendapatkan uang?" Chungmyun kembali menjelaskan, "Ini sedikit berbeda. Senior Jogul, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengirim sesuatu dari Sichuan ke Beijing?" Jogul pun menjelaskan, "Itu tergantung situasi, cuaca, dan juga kondisi. Dan jika berangkat berkelompok setidaknya 3 bulan. Tapi jika istirahat dan yang lain sebagainya mungkin 6 bulan. Mendengar hal tersebut, Chungmyun kembali berkata, "Apakah kau dengar itu?" Do Unchan menjawab, "Dengar apa?" Chungmyun kembali berkata, "Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan klanmu untuk bepergian ke Beijing?" Do Unchan pun menjawab, "Kurang lebih mungkin 10 hari." Jogul pun kembali menambahkan, ada banyak orang yang berusaha membuat jasa pengantaran ataupun kurir dan mereka dibayar 2-3 kali lipat jika memotong waktu setengah dari yang dibutuhkan. Dan bayangkan bagaimana orang akan membayar jika memotong dari 6 bulan ke 10 hari. Chungmyun pun mulai menambahkan, "Apakah kau dengar itu? Walaupun tampangnya seperti seorang preman, tapi ia adalah anak dari pedagang besar yang ada di Sichuan." Mendengarkan perkataan Chungmyun, Jogul pun menanggapinya, "Aku bisa mendengarmu, dasar bajingan." Do Unchan memang tergiur, tapi ia juga tanpa ragu. Ia pun berkata, "Apakah memang ada orang-orang yang mau membayar 2-3 kali lipat untuk melakukan hal tersebut?" Dan Jogul pun menanggapinya, "Ya, seorang pedagang lebih menghargai waktu daripada uang." Do Unchan terdiam sejenak, lalu ia kembali berkata, Tidak, aku memang mengerti maksudmu, tapi itu tidak melulu tentang uang." Dan saat itulah Hyun Yong mulai masuk dan berkata, "Dengarkan saja perkataannya. Dan ingat ini baik-baik, sekte bela diri memerlukan uang. Karena aku tahu benar terkait hal tersebut." Ya, perkataan Hyun Yong membuat Do Unchan terdiam. Beberapa saat kemudian, Hwang Jong-i, tuan muda dari guild pedagang Inha, akhirnya tiba di Gunung Hua. Tentu saja kedatangannya berkaitan tentang pembahasan bisnis pengiriman yang diusulkan oleh Chungmyun. Akan tetapi Baekchun yang berada di luar ruangan merasa khawatir. Ia pun berkata, "Apakah ini nantinya akan berjalan dengan baik?" Lalu Yisul pun menjawab, "Memangnya kenapa? Bukankah semakin bagus jika bisnis di Gunung Hua semakin membesar?" Baekchun pun kembali menanggapinya, "Itu memang benar, tapi ini semua merupakan ide Chungmyun. Apakah kau lupa setiap kali hal yang dibawa olehnya tidak akan pernah berakhir dengan damai?" Yeonjung bahkan sangat setuju dengan perkataan Baekchun. Di sisi lain, Hwang Jong-i pun mulai membaca kontrak ataupun ide bisnis yang diusulkan oleh Gunung Hua. Tentu saja itu adalah hal yang menarik karena ada banyak guild pedagang yang berusaha membuka jasa pengiriman cepat, tapi pastinya tidak akan ada yang pernah berpikiran untuk memperkerjakan seseorang dari klan hantu. Mereka mungkin menyewa orang-orang cepat, tapi tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jadi ini adalah ide yang sangat brilian. Akan tetapi ia pun mulai berpikir, apakah Do Unchan mengerti inti dari pekerjaan tersebut? Tentunya walaupun banyak orang yang meyakinkannya, akan tetapi tekad Do Unchan sama sekali belum bulat. Lalu Hwang Jong-i pun mulai menjelaskan, ini adalah bisnis yang sangat bagus dan setidaknya jika dilakukan dengan benar akan mendapatkan bayaran 100 kali lebih besar dibandingkan pekerjaan pengiriman biasa. Ya, 100 kali. Bahkan hal tersebut membuat Chungmyun terkejut. Ia hampir tidak mempercayai nilai aslinya, tapi ia agak khawatir karena Do Unchan mendengarnya ia akan meminta bayaran lebih. Ya, itu memang nilai yang fantastis, akan tetapi itu bisa terjadi karena ini bukanlah pengiriman biasa. Karena di luar sana ada banyak orang yang ingin menyombongkan diri jika mereka bisa mengirimkan barang dengan cepat. Ya,
Penjelasan tersebut membuat Do Un-chan sedikit bingung. Ia pun berkata, apakah ada orang di luar sana yang melakukan hal tersebut? Dan baik itu Jogul dan juga Wang Jong-i mengiyakan perkataan tersebut. Ya, di luar sana tentu saja ada banyak orang yang ingin mengirimkan barangnya dalam waktu secepat-cepatnya. Tapi tentu saja karena ini bukanlah pengiriman biasa, ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan ataupun dipertimbangkan. Ia kembali menjelaskan kepada Do Un-chan, apakah kau tahu jika bayarannya besar pastinya sesuatu yang dikirimkan bukanlah hal sepele, dan jika kau menghilangkannya maka apakah kau tahu apa yang terjadi? Dan Do Un-chan pun menjawab, maka pelanggan akan marah dan kita mengganti rugi. Ya, itu ada benarnya, tapi yang lebih buruk adalah bisa saja pelanggan membunuh kita. Ya, tentunya itu adalah jawaban yang membuat Do Un-chan terkejut karena mereka harus bekerja mempertaruhkan nyawa. Akan tetapi Wang Jong-i kembali menjelaskan, tenang saja, jika masalah ganti rugi maka guild pedagang Inha yang akan menanggungnya, dan kau juga tidak perlu khawatir karena nantinya jasa pengiriman tersebut akan dituliskan bahwa itu bekerja sama dengan guild pedagang Inha. Dengan begitu kepercayaan pelanggan akan meningkat, tapi tentunya dengan itu juga nama guild pedagang Yunha juga akan semakin besar karena di seluruh benua ini adalah bisnis pengiriman tercepat pertama yang pernah ada. Tentunya prospek itulah yang membuat Wang Jong-i menegaskan ataupun meyakinkan kepada Do Un-chan untuk segera menandatangani kontrak. Akan tetapi jawaban dari Do Un-chan di luar dugaan. Ia berkata, aku tahu maksud dari kalian semua baik, tapi ini bukan hanya permasalahan uang. Aku ingin membangkitkan kembali klanku dan berfokus kepada pemulihannya. Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Chung Myun tidak puas. Ia mulai menggebrak meja dan berkata, apakah kau gila? Aku yakin ia sedang bermimpi. Biarkan aku membangunkannya. Pimpinan sekte berkata, Chung Myun, dia masihlah tamu. Tapi Chung Myun kembali berkata, tidak, biarkan aku membangunkannya. Ia pun mulai menatap Do Un-chan dengan tatapan tajam lalu berkata, apakah klanmu lebih hebat daripada sekte Shaolin? Dan apakah kalian bekerja atau berlatih lebih besar daripada sekte Shaolin? Dan apakah kau tahu berapa banyak kekayaan yang mereka miliki? Aku yakin kau akan pingsan jika mengetahui seberapa kaya 9 sekte besar. Jadi klan adalah uang. Cepat katakan, klan adalah uang dan uang adalah klan. Dan tanpa sadar Do Un-chan pun mengikuti perkataan Chung Myun. Chung Myun kembali menjelaskan, mungkin kau pernah mendengar cerita tentang beberapa sekte yang terkenal akan kemampuan mereka, tapi apakah kau tahu mereka tidak bertahan lama? Dan alasannya tentu saja karena uang. Persetan dengan ilmu bela diri. Seberapa hebat pun teknik yang kau miliki, tapi jika kau tidak memiliki uang, itu hanya akan sia-sia. Dan bagaimana caramu untuk memberikan makan kepada murid-murid yang ada? Bukankah kau berkata ingin membangkitkan kembali klanmu? Tapi apa yang bisa kau lakukan jika kau tidak memiliki uang? Aku yakin pasti tidak akan ada orang yang ingin bergabung dengan klan yang miskin. Dan biarkan aku berjanji, aku akan memastikan jika semua orang nantinya akan tahu tentang kehebatan klan hantu. Ya, beberapa kata tersebut membuat Do Un-chan tersentuh. Bahkan Hyun Yong juga terbawa suasana dengan pidato singkat
Chung Myun. Hingga pada akhirnya Do Un Chan pun yakin. Ia juga sempat memikirkan bagaimana nasib murid-muridnya jika tidak diberikan makanan yang sehat. Tapi sebelum menandatangani kontrak, ia pun berkata, "Tapi izinkan aku bertanya, apakah dengan ini kau yakin jika klan hantu bisa direvitalisasi?" Dan Chung Myun pun menjawab ya. Lalu Do Un Chan kembali berkata, "Baiklah, aku akan menandatangani kontrak dan bawa kepadaku segel pimpinan sekte kami." Chung Myun pun mulai tersenyum. Tapi tiba-tiba Hyun Jong pun berkata, "Chung Myun, kau tidak berbuat curang kan?" Mendengar hal tersebut, Chung Myun hanya bisa tersenyum lalu berkata, "Hehe, tidak mungkin pimpinan sekte." Dan perkataan tersebut tentunya membuat Do Un Chan sedikit ragu. Ia kembali berkata, "Apakah aku benar-benar bisa mempercayaimu?" Tapi sayangnya kontrak telah ditandatangani. Setelah Do Un Chan menandatangani kontrak, kini yang harus dilakukan oleh Chung Myun adalah melakukan negosiasi dengan Hwang Jong-i yang merupakan tuan muda dan juga utusan dari guild pedagang Yunha. Nampaknya negosiasi berjalan dengan alot. Hwang Jong-i menginginkan bagian yang agak besar karena pedagang Yunha mengeluarkan uang untuk investasi dengan jumlah yang fantastis. Tapi Chung Myun tidak menginginkan hal tersebut. Ia ingin guild pedagang Yunha hanya mendapat kurang lebih 10% saja dari apa yang akan mereka hasilkan. Tentu saja itu adalah hal yang sulit bagi Hwang Jong-i untuk menerimanya. Tapi lawannya adalah Chung Myun, naga ilahi Gunung Hua yang sangat licik. Hwang Jong-i sempat hampir menolak tawaran yang diberikan Chung Myun dan Chung Myun menanggapinya. "Jadi, jika kau tidak ingin bekerja sama, tidak masalah." Hwang Jong-i sedikit menggertak jika tidak akan ada yang bisa diajak kerjasama sebaik guild pedagang Yunha. Tapi Chung Myun membantah. Ia berkata, "Jika pedagang Yunha tidak bisa, maka keluarga dari orang yang berada di belakangmu bisa melakukannya." Ya, walaupun ia tidak berguna karena tidak pernah membayar makannya, tapi aku sangat yakin keluarganya sangat bisa diandalkan. Tentu saja yang dimaksud oleh Chung Myun adalah keluarga Jogul, salah satu pedagang besar yang ada di Sichuan. Tentunya Hwang Jong-i juga sadar jika keluarga Jogul juga memiliki koneksi yang sama hebatnya dengan guild pedagang Yunha, dan diperkirakan mereka juga bisa berjalan seperti pedagang Yunha. Akan tetapi Hwang Jong-i tidak ingin kalah begitu saja. Ia pun mulai menjelaskan beberapa hal, bahwa akan ada banyak uang yang mereka keluarkan dan tentunya mereka juga harus menghubungi banyak pejabat untuk memuluskan bisnis tersebut. Jadi bagaimana bisa saat guild pedagang Yunha yang bekerja keras akan tetapi yang mendapatkan banyak keuntungan adalah Gunung Hua. Nah, pada akhirnya Chung Myun pun menaikkan kontrak kerjasama mereka dari 10% ke 20% untuk pedagang Yunha. Lagi pula, kata Chung Myun, uang tidak penting bagi mereka, tapi reputasi dan juga nilai dari bisnis tersebutlah yang sangat penting. Ya, jika pengiriman ekspres tersebut berjalan, maka nama guild pedagang Yunha akan menyebar ke seluruh dataran. Dan tentu saja itu adalah nilai yang tidak akan pernah bisa dibayangkan oleh mereka. Dan mau tidak mau pada akhirnya Hwang Jong-i pun sepakat dan bersiap untuk menandatangani kontrak. Hwang Jong-i sendiri sudah membuat kontrak sebelumnya. Karena berhadapan dengan Chung Myun yang licik, jadi lebih baik ia mempersiapkan kontraknya sendiri. Lalu ia pun memberikan kontrak tersebut kepada Chung Myun dan Chung Myun pun mulai membacanya dengan sangat teliti.
Chung Myun bahkan sempat menyinggung, "Kau tidak menulis hal-hal yang aneh bukan?" Tentu saja Hwang Jong-i tidak akan melakukan hal tersebut, tapi keringat dingin mulai nampak di wajahnya. Setelah Chung Myun membacanya, ia pun memberikan kontrak tersebut kepada penatua Hyun Yong, dan Hyun Yong membaca sama telitinya seperti Chung Myun. Bahkan Hwang Jong-i kaget dengan tingkah laku yang sama, sulit dimengerti jika mereka tidak memiliki hubungan darah yang sama. Setelahnya, Hyun Yong pun memberikan kontrak tersebut kepada pimpinan sekte dan memintanya untuk menandatanganinya. Awalnya pimpinan sekte agak ragu, lalu ia berkata apakah ini tidak masalah, tapi Hyun Yong berkata, "Tentu saja Anda hanya perlu menandatanganinya." Dan dengan pasrah, Hyun Jong pun akhirnya menandatangani kontrak tersebut. Dan sebelum pertemuan berakhir, Hwang Jong-i juga berpesan agar manajemen klan hantu dikelola dengan baik supaya bisnis mereka berjalan dengan lancar. Dan Chung Myun berkata tenang saja karena segala sesuatunya akan ia yang mengurusnya. Begitu juga dengan klan hantu, karena kebetulan markas mereka berada di Sichuan dan Chung Myun akan mampir ke sana sekaligus untuk bertemu dengan keluarga Tang. Setelah negosiasi berakhir, Chung Myun mengumpulkan seluruh murid tepat di belakang kediaman pimpinan sekte dan semua orang membawa skop. Saat Chung Myun tiba, ia pun mulai berkata, "Apakah semuanya sudah hadir?" Lalu seseorang berkata, "Chung Myun, kenapa kau meminta kami untuk membawa skop?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Skop? Apakah kau tidak tahu fungsinya?" "Ya, itu untuk menggali." Lalu Baekhyun bertanya, "Jadi tepatnya apa yang akan kita gali?" Dan Chung Myun pun menunjuk ke arah sesuatu. "Kita akan menggali gunung yang ada di sana." Tentu saja perkataan tersebut membuat Baekhyun geram. "Apa? Kau meminta kami untuk menggali gunung?" Dan Chung Myun pun menjelaskan dengan santai, "Tidak, lebih tepatnya kita akan mengeluarkan sesuatu yang ada di dalamnya." Baekhyun terdiam sejenak, lalu ia pun akhirnya memahami. "Apa? Jangan-jangan kau ingin mengeluarkan besi dingin yang ada di dalam?" Dan lagi-lagi Chung Myun menanggapinya dengan santai, "Jika kau sudah tahu, maka mulailah menggali." Ya, Baekhyun malah bertambah kesal. Ia kembali berkata, "Apakah kau ingin menjualnya, dasar bajingan?" Lalu Chung Myun menanggapinya, "Dasar Dongryong, berpikirlah dengan lebih jernih. Ini semua untuk senior. Kau selalu mematahkan pedangmu saat bertarung." Jadi, dengan senyum liciknya Chung Myun menjelaskan, "Mari kita membuat sebuah pedang yang tidak akan pernah patah dari awal, karena kita akan membawa besi dingin tersebut kepada keluarga Tang dan meminta mereka membuatkan kita sebuah pedang." Ya, penjelasan tersebut membuat Jogul terkejut, lalu ia berkata, "Jadi kau akan membuatkan kami pedang menggunakan besi dingin?" Bahkan tidak banyak penatua sekte di sekte manapun yang memilikinya, dan harganya sangat mahal, dan mereka akan mendapatkannya secara gratis. Tentu saja itu membuat semua orang yang mendengarkannya menjadi gila. Jogul pun langsung bergerak dengan cepat. "Mari gali, kita harus menyelesaikannya hari ini juga." Dan para murid pun mulai mengikuti Jogul dari belakang. Di sisi lainnya, nampak Hyun Jong yang sedang memalahi Hyun Yong. Tentu saja ini berkaitan dengan kontrak yang mereka lakukan dengan klan hantu dan juga serikat pedagang Yunha. Nampaknya Hyun Jong tidak terlalu senang dengan bagaimana cara Chung Myun dan juga Hyun Yong menyelesaikan permasalahan ataupun bisnis tersebut. Tapi tiba-tiba kemarahannya pun mulai terhenti tak kala ia melihat debu tebal yang membumbung tepat di belakang kediaman pimpinan sekte. Dari sana saja akhirnya ia tahu apa yang terjadi. Ia pun mulai berkata, "Chung Myun, dasar kau bajingan, apalagi yang kali ini kau lakukan?"
Dan Hyun Jong pun mulai bergegas menuju TKP diikuti dengan kedua penatua. Di sisi lain, murid-murid nampak sangat bersemangat untuk menggali dan mendapatkan besi dingin yang juga merupakan berangkas rahasia pimpinan sekte. Lalu Chung Min pun mulai mengejek Baekjun yang sedang beristirahat. Ia berkata, "Senior, kenapa kau hanya duduk-duduk saja? Kaulah yang paling sering menggunakan pedang. Jadi, cepatlah gali dengan benar." Ya, sulit untuk Baekjun untuk membantah perkataan tersebut. Hingga akhirnya Hyun Jong pun tiba. Lalu ia berteriak, "Chung Myun, kali ini apa lagi yang akan kau lakukan?" Tapi Chung Myun malah menanggapinya dengan santai. "Oh, pimpinan sekte, apakah kau ingin duduk di sini? Kau nampaknya sedikit lelah." Tentu saja itu membuat Hyun Jong semakin kesal. Ia tahu benar jika Chung Myun ingin menggali besi dingin yang merupakan tempat rahasia yang dimiliki oleh pimpinan sekte. Tapi Chung Myun berkata lebih baik menggunakannya ataupun memanfaatkannya. Toh, berangkas tersebut sudah diketahui oleh seluruh murid saat insiden pembuatan pil ungu surgawi. Tidak hanya Hyun Jong, Hyun Sang bahkan mulai marah. Ia mengomel kepada Chung Myun lalu berkata, "Chung Myun, nampaknya kali ini apa yang kau lakukan terlalu berlebihan. Memangnya ingin kau gunakan untuk apa baja besi dingin itu?" Dan Chung Myun pun mulai menjelaskan, "Aku ingin menggunakannya untuk membuat pedang dan memberikannya kepada para senior. Bukankah sangat berbahaya jika senior bertarung menggunakan pedang yang rapuh? Dan di masa depan pastinya akan ada banyak musuh yang menghalangi Gunung Hua. Tapi jika penatua tidak setuju, aku akan mengembalikan besi tersebut ke tempatnya." Ya, itu adalah penjelasan yang realistis. Mendengarkannya saja membuat Hyun Sang yakin. Lalu ia berkata, "Pedang dari besi dingin? Jadi kau ingin memberikan pedang tersebut kepada para seniormu?" Nampaknya itu tidak apa-apa. Mendengar perkataan tersebut tentu saja Hyun Jong kaget. Ia berkata, "Hyun Sang, apa yang kau katakan?" Tapi yang dilakukan Hyun Sang di luar dugaan. Ia langsung membawa pimpinan sekte dan menutup mulutnya. Tidak hanya itu, Hyun Sang juga berkata, "Nampaknya pimpinan sekte sudah menyetujuinya. Cepat lanjutkan." Dan Hyun Jong pun berusaha berkata, "Siapa yang telah memberikan izin? Dasar bajingan." Adapun Hyun Yong, ia pun mulai menatap murid yang sebelumnya ragu-ragu untuk menggali dan berkata, "Kalian semua, apa yang kalian lakukan? Cepat lanjutkan menggali. Kalian harus menyelesaikannya hari ini juga." Dan sontak perkataan tersebut membuat murid yang sebelumnya ragu-ragu melanjutkan penggaliannya. Dan dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.